Warganya yang telah tiada. Bonjes duduk sendiri. Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membuat animasi hanya dengan Canva. Dan satu yang unik di sini adalah kita menggunakan satu karakter yang konsisten. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita buat kanvasnya. Kanvas yang kita gunakan yakni 16:9 untuk konten YouTube. Kemudian kita masuk ke tools Canva di bagian aplikasi. Nah, di aplikasi ini kita ketikkan saja Magic Media, maka akan muncul yang paling atas sebelah kiri itu. Kita klik saja dan di sini akan disediakan prompt. Nah, prompt itu ada di link deskripsi, bisa teman-teman sekalian download untuk mengubahnya. Saya akan sedikit jelaskan di bagian promptnya ini. Prompt ini bisa di-download di deskripsi. Silakan dicek deskripsi video ini. Nah, ada beberapa bagian dari prompt ini yang mesti teman-teman ketahui. Yang pertama adalah kita bangun karakternya. Nah, di sini karakternya kita pilih seorang anak laki-laki bernama Bondes, itu berusia 17 tahun. Jadi AI itu akan membuatkan kita karakter sesuai dengan usianya. Kemudian dia mengenakan baju warna biru dengan rambut lurus yang terurai, warnanya hitam. Jadi ini yang akan kita bangun karakternya. Selanjutnya, bagaimana kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan cerita yang teman-teman bangun. Nah, itu bisa diubah di bagian ini yang stabilo orange. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh karakter yang kita bangun tadi. Nah, tipsnya supaya karakter yang kita bangun itu tidak berubah-ubah atau dalam hal ini dapat konsisten di seluruh cerita kita. Nah, maka ditambahkan di akhiran itu yang ini, karakter ini konsisten dengan gaya dongeng dengan nomor 13467. Nah, nomor 13467 ini bisa teman-teman ganti dengan nomor yang lain. Contohnya mungkin diganti ke 2334 atau 4233, itu terserah dari teman-teman. Nomor ini digunakan untuk menomori karakter yang kita bangun. Nah, tapi nomor itu selalu ada di prompt kita ketika membuat gambar di dalam cerita yang kita bangun. Nah, yang diganti yang mana? Yang diganti cuman yang ini, ya. Di bagian ini yang diganti sesuai dengan cerita teman-teman sekalian. Oke, sudah paham ya? Kemudian kita kembali ke bagian Canva-nya. Setelah mengisi prompt, selanjutnya klik generate image, maka Canva akan secara otomatis akan menganalisis prompt kita dan menghasilkan 4 pilihan gambar. Pilihlah salah satu dari keempat ini yang sesuai dengan cerita Anda, kemudian sesuaikan ukurannya dengan kanvas yang telah disediakan. Nah, kali ini kita membutuhkan 4 situasi. Yang pertama itu di depan rumahnya, yang kedua di atas kereta, yang ketiga lagi main gitar dalam kos, kemudian yang keempat itu dia berada di keramaian namun suasananya dia merasa sepi. Kemudian kita akan buat situasi yang kedua, yakni dia sedang berada di atas kereta api. Nah, kita ubah di bagian kegiatannya. Kemudian klik generate image, maka sama dengan yang tadi, Canva akan menganalisisnya dan menghasilkan 4 pilihan gambar. Pilihlah sesuai dengan karakter sebelumnya. Nah, yang paling sesuai di sini adalah yang paling atas. Kemudian kita klik saja yang paling atas dan dia akan masuk ke dalam kanvas kita. Selanjutnya, sesuaikan ukuran gambar anda ini ke dalam kanvas, sesuaikan dengan kanvasnya. Setelah ini kita akan buat dia sedang main gitar di dalam kos, ya, dalam kos atau sambil bermain gitar lah gitu. Nah, kita ubah di kegiatannya dan generate image lagi, maka akan muncul lagi 4 pilihan dan sama seperti yang tadi
sesuaikan dengan karakter yang ada pada slide sebelumnya. Yang paling cocok di sini, yang paling mirip adalah di bagian atas. Kemudian sesuaikan ukurannya dengan kanvas yang telah disediakan. Nah, di sini kita sudah memiliki 3 image. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita akan mencari dia sedang ada di keramaian tapi dia merasa sepi. Jadi Canva ini sangat luar biasa ya, dengan bantuan AI-nya itu memudahkan kita untuk membuat suatu karakter kartun. Sama seperti sebelumnya, kita mengubah di bagian kegiatannya. Jadi ketika teman-teman mendownload di link deskripsi, silakan diubah di bagian kegiatannya. Kalau misalkan mau karakter yang berbeda, maka diubah yang paling pertama, kalimat yang paling pertama, kemudian setiap section itu maka dia akan diubah bagian kegiatannya. Generasi image kembali, maka Canva akan menganalisis dan menghasilkan 4 gambar kembali, dan kita pilih sesuai dengan mukanya ya, sesuai dengan muka yang slide sebelumnya. Mungkin di sini muka yang kedua yang paling mirip, yang paling menggambarkan dia dalam keadaan keramaian namun dia merasa sunyi. Di sini saya ingin membuat dia lebih gelap backgroundnya dan ada blur di bagian backgroundnya, maka bisa kita lakukan dengan remove background dan kita pisahkan antara bagian subjeknya, karakter kita, dengan bagian backgroundnya. Ini salah satu cara untuk membuat backgroundnya, atau kita bisa memanipulasi backgroundnya sesuai dengan yang kita inginkan, baik itu transparansi, bagian blur, dan semuanya kita bisa otak-atik. Nah, di sini saya mau membuat bagian belakangnya itu lebih gelap ya, lebih blur dan lebih gelap. Yang pertama kita mengatur blurnya di bagian edit. Selanjutnya untuk digelap itu kita bisa mengambil di bagian elemen. Nah, sebelumnya kita bawa dulu ke bagian belakang backgroundnya, di belakangnya objek. Nah, kemudian masuk di bagian elemen dan pilih gelap radial, maka ada beberapa muncul pilihannya. Nah, pilih saja yang ini dan sesuaikan dengan gambar yang sudah kita buat tadi. Kemudian letakkan bayangan ini itu di bagian belakang objek sehingga dia seperti berada di depannya dan dia memiliki objek yang lumayan gelap. Nah, setelah ini kita ekspor ya. Kita ekspor dalam bentuk video, bisa juga dalam bentuk JPG. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap finishing. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi CapCut, jadi kita bisa juga membuat finishing di CapCut dan juga bisa dibuat di Canva. Nah, kali ini saya akan menggunakan CapCut. Hasil dari desain Canva tadi kita impor masuk ke dalam aplikasi CapCut. Nah, di sini kita sesuaikan saja gambarnya dengan cerita yang telah kita buat sebelumnya. Kita susun di dalam kanvasnya, di tracknya. Yang pertama itu adalah gambar di depan rumah, kemudian yang kedua adalah di atas kereta, kemudian yang ketiga di depan stasiun yang dia berada di keramaian namun merasa sepi, kemudian ditutup dengan dia sambil bermain gitar menceritakan bagaimana kisah hidupnya dalam sebuah lagu.
Selanjutnya kita masuk ke dalam audio. Saya menggunakan AI text to speech di CapCut. Langkah-langkah yang pertama adalah kita masuk ke bagian teks dan pilih teks biasa. Setelah itu kita masukkan ke dalam tracknya. Di sini saya menggunakan ChatGPT untuk membuat cerita. Kita pastikan saja cerita yang sudah kita buat sebelumnya di ChatGPT. Kemudian dipastikan di bagian isian dari teks ini, kemudian pilih di text to speech. Di sini banyak sekali voice over yang bisa dipilih. Di sini saya akan memilih yang seperti biasa aja, yakni suara wanita. Jadi teks yang tadi yang sudah kita buat maka akan diubah menjadi audio. Di sini saya tidak rekam audionya, tapi ada di hasil di pembukaan video kita kali ini. Teksnya kita hapus saja. Begitupun dengan slide berikutnya, situasi selanjutnya. Kita melakukan langkah yang sama dengan masuk ke ChatGPT dan mengambil potongan ceritanya, kemudian di copy dan dimasukkan ke dalam teks. Langkah-langkahnya sama dengan yang pertama tadi, diubah menjadi suara ya, text to speech di CapCut menggunakan suara, di sini saya menggunakan suara wanita, kemudian generate. Dan untuk slide berikutnya, situasi di dalam kereta, di stasiun, dan di dalam course main gitar itu sama langkah-langkahnya dengan yang sebelumnya. Selanjutnya kita memilih audio sebagai background. Jadi supaya videonya itu menarik, maka alangkah baiknya ada background di belakangnya selain suara pengisi cerita. Jadi ada semacam backgroundnya. Di sini juga bisa dipilih di bagian CapCut. Masuk saja di audio dan pilih musik yang sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya pilih instrumen sedih karena ceritanya itu dia sedih ya, ceritanya dia itu lagi sedih, maka instrumen yang saya masukkan itu adalah instrumen sedih. Di sini salah tahap yang penting juga agar video tidak monoton, maka kita menggunakan keyframe. Silakan klik di bagian video ya, perhatikan di bagian scale dan positionnya, letakkan di file yang awal dan ditarik sampai di ujung video. Kemudian slide-nya itu kita zoom dan atur posisinya ya. Mungkin seperti ini. Jadi ketika kita play, maka dari awal video hingga di akhir video dalam satu slide itu akan nge-zoom supaya lebih menarik untuk dilihat. Begitupun dengan slide berikutnya, kita bisa menggunakan keyframe di scale dan position di awal, dan kita posisikan di akhir kursornya dan diubah scale-nya ke zoom. Efeknya sama seperti slide sebelumnya, dia akan nge-zoom dari awal hingga akhir video dalam satu slide itu. Maka terapkanlah ini ke dalam slide-slide berikutnya agar konsisten dan juga tampilannya lebih menarik. Selain background yang ada, juga ada variasi di bagian videonya.
ketika selesai silahkan diekspor dan disimpan ke dalam filenya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka dengan konten ini dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jika ada pertanyaan atau pendapat, tuliskan di kolom komentar. Kami sangat senang membacanya dan berdiskusi dengan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan gaspol. Bye bye.